Yang tahu baik buruknya kan dia sendiri, kita nggak ada yang tahu. Keluh kesah Reza seperti ada benarnya. Kepergian Reza ke Singapura bahkan sempat memunculkan spekulasi. Reza akan menetap di Singapura bersama Arie Sute. Setelah saya anggap waktu itu wawancara saya terakhir, statement saya terakhir gitu, kok ternyata muncul lagi berita yang menurut saya sangat tidak benar gitu ya. Dan wah, saya pikir bayangin aja nih, saya udah nggak ngapa-ngapain, saya udah pilih diem, saya udah pilih anteng-anteng. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya bisa kembali menemani Anda di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian berita hangat dari meja redaksi Ghospot khusus untuk Anda. Setelah Anda melihat cuplikan tadi, pasti Anda penasaran dengan langkah Reza Artamevia selanjutnya. Ya pemirsa, benar pada hari Rabu ini Reza memilih untuk berangkat ke Singapura dan untuk tinggal sementara di sana. Dan Reza mengatakan dalihnya adalah ingin menyendiri serta ingin menyelesaikan rekaman albumnya. Namun ironisnya pemirsa, kepergian Reza tidak ditemani oleh ciuman ataupun oleh pamitan dari kedua belah hatinya Zahwa dan Alia. Dan Adjie Said pun tidak kelihatan batang hidungnya di bandara. Apakah Reza benar-benar sudah dilupakan oleh keluarganya? Inilah Ghospot. Anda pasti akan merindukan suara seksi Reza Artamevia. Setelah tertunda beberapa hari, kemarin malam Reza terbang menuju Singapura. Harusnya Reza berangkat tanggal 5 Mei lalu. Reza harus menunda keberangkatannya karena ibunya ingin menemani kepergian Reza sampai ke Singapura. Sang ibu rupanya tak tega membiarkan putrinya hijrah ke negeri tetangga seorang diri. Orang-orang dekat Reza seperti Elma Theana dan A.A. Gatot juga turut mengantar kepergian Reza hingga sampai Bandara Soekarno-Hatta. Reza boleh berdalih ingin menimba ilmu di Singapura. Namun kesan bahwa Reza sengaja menghindar dari hiruk-pikuk pemberitaan tentang dirinya tetap tak bisa dihilangkan. Nah kan kalau misalnya saya di sini, kan saya tertekan, tidak, saya tidak tertekan, hanya tidak nyaman. Tidak nyaman karena ya begitu banyak yang terjadi dikala saya bahkan tidak ngapa-ngapain gitu. Tak ada lagi gitu berita apa. Itu kan kalau itu semua hanya menimpa saya pribadi, saya nggak keberatan. Namun yang terjadi dan itu selalu akhirnya menimbulkan yang kurang baik gitu, kesan yang kurang baik terhadap pihak-pihak lain. Itu yang saya tidak inginkan, dan itu kayaknya saya jadinya darat ya, tidak berguna, terus nggak ada manfaatnya gitu. Buat apa? Akhir bulan kemarin lah ya, terus ya dia minta maaf. Saya tanya, benar nih mau berangkat? Iya mau berangkat, tapi masih bingung antara Singapura dan Australia gitu. Saya bilang ya udah, kemanapun kamu emang mau pergi ya pergi aja, jangan jadi berat karena omongan orang gitu kan, karena digosipin orang apa-apa. Udah ya mau pergi aja toh. Yang tahu baik buruknya kan dia sendiri, kita nggak ada yang tahu. Keluh kesah Reza seperti ada benarnya. Kepergian Reza ke Singapura bahkan sempat memunculkan spekulasi. Reza akan menetap di Singapura bersama Arie Sute. Setelah saya anggap waktu itu wawancara saya terakhir, statement saya terakhir gitu, kok ternyata muncul lagi berita yang menurut saya sangat tidak benar gitu ya. Dan wah, saya pikir bayangin aja nih, saya udah nggak ngapa-ngapain, saya udah pilih diem, saya udah pilih anteng-anteng gitu mempersiapkan ini itu, masih aja juga ada gitu. Jadi ya kayaknya udah deh, lebih baik segera gitu. Mediakah yang membuat Reza tak nyaman? Atau justru Reza sendirilah yang sesungguhnya menciptakan ketidaknyamanan itu? Kata orang, mana ada asap kalau tak ada api. Untuk soal ini jelas masih harus diperdebatkan. Ironisnya, Adjie Said serta Zahwa dan Alia tak mengantar kepergian Reza. Apakah Reza sempat berpamitan dengan mereka? Yang saya tahu itu dia jalan-jalan ke mall, kebetulan ketemu. Nah di situ hebohnya yang aku ketemu anakku di mall gitu. Ya udah,
kalau misalnya lagi acara lihat-lihat apa udah batalin aja apa nggak apa pokoknya pas ada kesempatan udah sama anak ya akhirnya dia sama anak kalau nggak salah sampai malam. Kepada Elma Tiana, Reza menitipkan anak-anaknya. Elma, Teteh pergi, nggak mungkin Teteh pulang balik gitu kan. Jadi toh liatin anak-anak Teteh kalau ada apa-apa tolong kabarin. Reza pergi bukan untuk tak kembali lagi. Ibarat burung, Reza ingin mengepakkan sayapnya sejauh mungkin. Pada saatnya kelak ketika Reza kembali ke sarangnya, publik akan melihat Reza yang baru. Semoga, ya semoga. Inilah kesempatan saya. Saya harus mungkin kalau saya ini seekor burung mengepakkan sayap kali ya terbang aja dulu gitu. Jangan biarkan sayap saya patah gitu. Selamat terbang, kepakkan sayapmu sejauh mungkin dan lebarkan sayapmu selebar mungkin. Mudah-mudahan dia dimanapun dia berada, dia tetap masih bisa berkarya dan karya-karyanya masih bisa kita nikmati di sini. Sungguh menyedihkan kalau seorang ibu tidak bisa menemui anak-anaknya. Modal kesabaran merupakan kunci utama Reza untuk tetap tegar. Dan pemirsa, Anda juga harus bersabar karena GoSpot akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya Nadia Mulya, tentunya di GoSpot. Dan sekarang teka-teki seputar kasusnya Angel Elga yang dituduh melakukan pencurian masih terus berlanjut. Dan sang pelapor Mariana Siagian pada hari Rabu kemarin mendatangi Polsek Pasar Minggu didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Mengapa Mariana sekonyong-konyongnya datang ke kantor polisi? Apakah ini sesuai dengan gosip yang mengatakan bahwa Mariana ingin polisi segera mengambil tindakan tegas? Dan apakah ini juga sesuai dengan gosip yang mengatakan bahwa saat ini Angel Elga sudah berubah statusnya menjadi seorang tersangka? Gosip terus pemirsa, mendingan kita mengetahui kebenarannya tentunya di GoSpot. Angel Elga sudah membantah keras tuduhan sebagai maling perhiasan dan benda-benda berharga milik Mariana. Angel berkilah dirinya jadi korban fitnah dan hanya dijadikan alat oleh seseorang untuk memeras Rhoma Irama. Rhoma Irama mempertegas pernyataan Angel dan mengakui pernah mendapatkan SMS berisi pemerasan. Pihak kepolisian sektor Pasar Minggu sudah memakan waktu 4 bulan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Hasilnya belum ada satupun orang yang dijadikan tersangka. Selasa malam Angel Elga sudah diperiksa oleh pihak berwajib. Setelah pemeriksaan Angel masih menyebut dirinya sebagai saksi. Kemarin giliran Mariana mendatangi Polsek Pasar Minggu untuk mempertanyakan kasusnya yang masih terombang-ambing. Ingin keadilan aja, nggak lebih nggak kurang keadilan aja. Karena sudah 4 bulan ya kasus ini ya. Jadi sudah 4 bulan terombang-ambing, jadi kayaknya memang mungkin saatnya ini harus dikerjakan ya, harus selesai, harus tuntas. Dalam perkara kepolisian seperti ini, di Indonesia sudah hal biasa terjadi power dan lobby struggling, ya, power dan lobby dari kedua kubu. Ya ternyata selama ini lobbynya Ibu Mariana ini masih kalah gitu loh sama yang terlapor sehingga belum ada tersangka. Setelah bertemu dengan pihak penyidik, Mariana mendapatkan berita yang sangat melegakan. Angel Elga sudah berstatus tersangka. Kita sudah ketemu penyidik Pak Agus dan Pak Supardi atas instruksi Kapolsek disuruh ketemu beliau. Dan ternyata menurut Pak Agus dan Pak Supardi terlapor yaitu Angel itu sudah jadi tersangka. Ya kita tetapkan saudara Angel Elga sebagai tersangka. Ya, sehubungan kita mengacu kepada pasal 184 KUHP ya, kita mengacu pada alat bukti yang syah bahwasanya kita mengacu kepada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk maupun juga keterangan terdakwa. Untuk saat ini sih saya udah cukup bahagia ya dan puas ya, karena dia sudah tersangka. Apakah penetapan status tersangka kepada Angel Elga berkat kekuatan lobi pihak Mariana? Status kita tetapkan sejak kemarin tersangka. Yane, salah seorang saksi menuturkan pernah melihat Angel menjual perhiasan dengan ciri-ciri mirip perhiasan Mariana yang hilang ke sebuah toko emas. Yane saat itu masih menjadi asisten Angel Elga. Itulah salah satu keterangan saksi yang memberatkan Angel. Saya pernah lihat barang itu, saya pernah mengantar menjual barang itu. Ya, waktu itu cincin, 3 cincin berlian ya.
Waktu itu saya mengantar menjual seharga 80 juta. Pada saat itu saya bekerja sebagai asisten. Cuman kemarin tanggal 5 April itu saya mengundurkan diri dari Angel. Pengembangan penyidikannya yaitu juga sudah dipanggil, tetapi belum datang.